mahasiswa, masih ingat dengan tayangan saya tentang Suci Hospital beberapa waktu lalu? Ya, kali ini saya Lauren Evelyn kembali bersama dengan Anda akan mengenal lebih jauh tentang Suci Hospital. Nah, Suci Hospital ini berada di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Suci Hospital bisa diakses melalui Jalan Tol Bandara atau Profesor Dr. Insinyur Sediatmo. Bisa juga diakses melalui Jalan Tol Lingkar Luar ataupun Pluit dan Muara Karang. Beberapa saat lalu kita sudah membahas mengenai arsitektur dan filosofi dari Suci Hospital. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah lebih dalam lagi mengenai fasilitas-fasilitas dan ruangan apa saja yang terdapat di Suci Hospital. Penasaran kan? Yuk ikuti saya. Halo Dr. Kelvin, terima kasih nih atas waktunya udah hadir bersama dengan Sahabat Iwa saat ini ya. Nah, saat ini kita sudah ditemani oleh Dr. Kelvin Ade Cendra atau yang biasa dipanggil Dr. Kelvin ya, betul. Selaku marketing dari Suci Hospitals. Nah, Dok, saya pengen diajak jalan-jalan dong, Dok, mengitari dan mengenal lebih jauh tentang Suci Hospitals ini, terutama mau lihat ruangan-ruangan dan fasilitasnya, Dok, karena begitu megah, begitu nuansanya nih unik sekali, Dokter. Mau dong diajak muter-muter? Boleh, yuk siap-siap capek ya. Oke deh, ya. Siap. Mari Dokter. Ya, mari. Nah Dok, ini saya melihat semacam tempat pendaftaran atau administrasi nih Dok. Ya, betul. Seperti apa nih Dok, boleh dijelaskan? Nah, ini adalah tempat pendaftaran utama di Suci Hospital ya, di mana semua pasien baru yang pertama kali datang ke Suci Hospital kan mendaftarkan dirinya di sini. Jadi isi data pribadi dulu di sini. Nah, nanti setelahnya kalau sudah pasien terdaftar di Suci Hospital, berikutnya pasien tinggal buat appointment mulai dari online atau via WhatsApp, nanti bisa langsung datang ke klaster atau dokter yang dituju masing-masing. Jadi pasien tidak akan menumpuk di area ini semua. Oke. Berarti ini unik sekali ya Dok ya, hanya di betul. bagian awalnya saja ya? Iya, jadi pasien juga akan lebih nyaman. Kita semuanya sudah digital, jadi pasien tinggal menuju ke klaster dokter yang ingin tuju masing-masing, seperti itu Bu Lauren. Oke, lebih one stop service bisa dikatakan seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, di sebelah kanan kita di sana ya, itu juga ada instalasi farmasi. Nah, itu adalah tempat pasien-pasien kita mengambil obat. Nah, beberapa obat bisa dikirim langsung ke klaster yang dituju juga. Nanti kita sama-sama kita lihat klasternya ya. Baik. Kita akan jalan-jalan ke atas saja. Ayo, kita lihat ya. Ayo, mari. Wah, ini ada klaster pertama nih, klinik saraf dan bedah syaraf. Ya, Klaster apa nih, Dok? Nah, ini adalah salah satu tempat pengobatan yang bedah saraf dan saraf ya. Itu disebutnya klaster. Nah, karena semua ilmu yang bedah saraf dan saraf itu berkumpul di sini dokter-dokternya. Nah, ini yang saya sebut sebagai klaster, di mana pasien itu tinggal datang ke satu tempat dokter yang dituju. Misalkan pengen berobat ke dokter bedah saraf. Pasien lama dan sudah mendaftar, tinggal daftar via online gitu ya. Tinggal datang langsung ke klaster yang dituju. Nah, di sini pasien bisa langsung mendaftar, bisa langsung membayar, melakukan pemeriksaan, terus juga ambil darah juga bisa di sini. Terus juga bisa melakukan tindakan pemeriksaan lain-lainnya tertentu ya. Nah, semua di satu tempat. Jadi pasien tidak akan jalan-jalan, naik turun, mondar-mandir. Jadi pasien akan nyaman di sini. Berarti sudah terkonsentrasi semua ya Dok ya, dari A sampai Z ya di klinik syaraf dan bedah syaraf ini. Oke, baik. Selanjutnya kita mau ke klaster mana lagi nih Dokter? Berikutnya kita ke lantai 3 aja ya. Oke, yuk kita lihat. Mari kita jalan. Baik. Halo. Ya, siang. Ya. Nah, berikutnya nih Dokter, kita ada di klaster yang sering dikunjungi oleh ibu-ibu, terutama ibu hamil ya. Klaster apa nih Dok? Nah, ini adalah klaster kebidanan kandungan, di mana isinya adalah dokter-dokter spesialis kandungan di sini. Obgyn ya? Ya, obgyn. Tentunya bukan hanya ibu hamil saja, tetapi juga wanita usia dewasa yang memiliki masalah dari bagian hormonnya, dari organ kewanitaannya, bisa berobat di sini.
Nah ini saya lihat juga secara posisi ini tadi bersebelahan dengan klaster fertilitas ya, dokter. Iya, betul. Apakah karena memang masih berhubungan, jadi didesainnya seperti itu? Iya, betul. Jadi kita mendesain di Suci Hospital ini didesain untuk pasien tidak untuk nyaman lah, untuk berdekatan semua fasilitasnya. Jadi untuk pasangan muda atau pasangan yang sulit memiliki keturunan ya. Jadi mereka biasanya berobat ke dokter kandungan dan juga dokter fertility. Jadi kan tidak hanya diobatin yang cewek aja, ya kan? Tapi cowok juga harus dicek. Dua pihak dicek sehingga mereka bisa memiliki keturunan. Wow, oke. Makanya ini klaster-klasternya didesain yang bagian yang berhubungan itu saling berdekatan seperti itu ya, dok? Iya, betul sekali. Kalau saya lihat di situ juga ada semacam tabung, itu apa sih, dok? Nah, ini tabung yang mungkin sudah dijelaskan sebelumnya sama Dokter Gunawan ya. Nah, ini adalah tabung namanya pneumatic tube. Nah, jadi fungsinya adalah untuk mengantarkan sampel atau berkas-berkas pasien yang diperlukan sehingga pasien tidak perlu berjalan kemana-mana. Misalkan ibu nih lagi diambil darahnya, ya kan? Di rumah sakit lain, tempat lain mungkin, oh ibu silakan ke lab dulu di lantai 6, naik lagi, turun lagi. Nah, kalau di sini di klaster itu bisa ambil sampel darah, sampel-sampel itu bisa dikirimkan langsung ke laboratorium. Wow, ini yang namanya terintegrasi itu tadi ya, dok ya, iya, dari betul semuanya sehingga menjadi one stop service, sehingga nyaman buat pasien, ruangannya megah, luas, tapi gak perlu capek-capek turun naik karena semuanya bisa dilakukan di klaster yang bersangkutan ya, dokter Iya, betul sekali. Nah, saya mau lihat ke dalam, boleh, dok? Ayo, mari saya tunjukkan ke dalam ya. Tadi makanya dibilang koridornya luas sekali ya, dok ya. Iya, betul sekali. Dilihat ini, wah, lega banget dan lapang. Tentunya membuat pasien juga tidak merasa sesak seperti itu ya, Iya, dok, betul. Jadi sudah didesain supaya pasien tuh tidak berdempet-dempetan, berhimpit-himpitan. Apalagi sekarang kan di masa pandemi ya, orang butuh social distancing, berjarak semuanya. Jadi kalau kita koridornya besar, pasien akan merasa nyaman di sini. Gitu. Ini kita di lantai apa dan ada klinik-klinik, ada klaster apa saja sih, dok, di sini? Nah, kita ada di lantai 5. Lantai 5 itu isinya penunjang medis dan beberapa klaster ya. Seperti klaster dermatovenerologi sama klaster untuk paliatif. Ya, jadi di lantai sini juga tadi kan ada klaster dermatovenerologi ya. Itu adalah klinik klaster untuk kesehatan kulit. Spesialis kulit. Nah, di sini lantai 5 ini juga ada namanya klaster paliatif. Oh, ini ya, klinik paliatif ya? Yang merupakan salah satu Center of Excellence dari Rumah Sakit Suci Hospital. Baik, jadi ini juga keunggulannya Suci Hospital betul, ya? Betul, Kedepannya kita kan membuka layanan paliatif. Nah, mungkin belum banyak yang tahu paliatif apa ya. Nah, paliatif itu adalah perawatan untuk pasien yang udah terminal atau udah stage akhir. Penyakitnya yang sudah kronis, yang udah sulit untuk diobati. Yang harapan hidupnya iya, sudah betul. Walaupun pasien itu sulit untuk diobati tahap akhir, kita harus tetap menghormati kehidupan. Pasien harus tetap merasa nyaman ya, pasien harus merasa tidak menderita. Nah, di sini kita support mulai dari dokter-dokter untuk nyerinya, untuk kesehariannya, sesak napas, semua dia bisa ditangani. Dan juga ada konseling untuk psikologisnya. Jadi semua ditangani dari sisi psikologis dan badannya. Tidak hanya kita obati penyakitnya, fisiknya saja, tapi juga mentalnya gitu ya, dok, hatinya kita obati semua gitu. Nanti kedepannya ini adalah klinik paliatif dan juga nanti ada perawat inap khusus paliatif sendiri. Itu dia Sobat Iwa. Jadi ini memang salah satu Center of Excellence dari Suci Hospitals ya. Iya, betul. Yang dimana paliatif atau tahap akhir bisa dibilang seperti itu ya. Kehidupan orang itu diperhatikan sekali gitu. Bukan hanya dari fisiknya, namun juga kesehatan mental dan lain sebagainya ya, dokter. Iya, betul. Nah, kedepannya kita juga akan mengembangkan namanya layanan bone marrow transplant. Atau transplantasi sumsum tulang. Itu bukannya belum ada di Indonesia, berarti ini yang pertama dong ya? Iya, betul. Jadi ini adalah yang nantinya akan jadi yang pertama di Indonesia. Dimana kalau pasien-pasien yang biasanya kena kanker darah, seperti leukemia atau kanker-kanker yang sulit yang lain, itu biasanya berobatnya ke luar negeri. Berobatnya ke Singapura, nanti berobatnya ada yang ke US, ada yang kemana. Nah, kita salah satu visi dan misi adalah kita ingin menjadi rumah sakit
yang utama. Jadi pasien tidak perlu ke luar negeri. Jadi pasien bisa berobat di Indonesia. Nah, kedepannya bone marrow transplant itu di sini nanti akan jadi layanan komprehensif. Di mana kan pasien rata-rata banyak yang anak-anak ya, kalau mungkin orang tahu ya, kanker darah banyak yang anak. Jadi kita bikin ruangannya itu khusus. Jadi ramah anak, ada gambar anak-anaknya, ada dokter anak yang khusus untuk kankernya. Dan juga kita adakan kegiatan, jadi ada relawan yang datang ajak main anak-anak yang terkena kanker tersebut. Jadi mereka nggak merasa saya dikurung di rumah sakit nih, ya. Jadi mereka merasa nyaman di rumah sakit menjalani terapinya, begitu. Ini semuanya tersedia di dalam satu klaster ya dok ya? Iya, satu lantai sendiri khusus untuk transplantasi sumsum tulang. Gitu. Luar biasa. Nah ini kan masih di lantai 5 ya dok ya? Iya betul. Ini ada satu ruangan lagi yang berbeda nih dok. Ruangan apa tuh dok? Nah ini adalah ruangan namanya radiologi. Baik. Dimana mungkin kalau bapak dan ibu tahu ya, ini tempat untuk melakukan pemeriksaan radiologi yang difoto, seperti misalkan foto ronsen, MRI dan CT scan. Itu semua pusatnya di sini. Dan kita mempunyai alat yang cukup canggih, ya, salah satunya yang paling canggih di Indonesia. Nah, kita punya MRI 3 Tesla. Nah, di mana MRI ini sebenarnya kita punya dua. Yang satu adalah yang di basement, 1,5 Tesla, dan yang 3 Tesla ada di lantai 5 ini. Nah, MRI ini memiliki spek yang salah satu yang paling canggih di Indonesia, sehingga bisa melihat jaringan dan organ tubuh dalam tubuh kita dengan lebih detail sekali, lebih akurat. Nah, begitu. Dan itu juga didukung juga dengan CT scan. Nah, CT scan kita 512 slices. Kita juga sebenarnya punya 3 CT scan, yaitu yang 512 slices, 32 slices, kita ada 2. Nah, yang 512 ini keunggulannya salah satunya adalah kecepatan untuk scan-nya sangat cepat dan juga sangat akurat. Jadi pasien tidak perlu lama-lama pada saat pemeriksaan. Begitu. Jadi memang high tech-nya itu terasa sekali ya dok? Iya, betul, betul sekali. Berikutnya kita mau kemana lagi? Nah, berikutnya kita naik lagi satu lantai ya. Kita jalan lagi. Oke, let's go. Ya. Ya, nah kita sekarang berada di lantai 6, yaitu adalah cluster medical check-up. Oh, cluster MCU, medical check-up ya dok? Yes, betul sekali. Nah, ini salah satu cluster favorit pasien-pasien kita di sini. Selalu rame di sini. Nah, medical check-up mungkin seperti yang Ibu tahu ya, itu tempat kita untuk periksa kesehatan kita secara mendasar ya. Semua kita cek di sini. Nah, makanya kan yang datang kan biasanya orang sehat, ya kan? Nah, makanya kita harus bikin tempat ini sedemikian nyamannya supaya orang nyaman melakukan pemeriksaan di sini. Nah, jadi ini tetap one stop service. Jadi pasien bisa daftar di sini, melakukan pemeriksaan di sini. Dokter spesialisnya pun yang naik ke atas ke sini yang melakukan pemeriksaan. Wow. Wah, heran banyak pengunjungnya ya dok ya, karena memang ruangannya sangat nyaman gitu dan juga lengkap sekali ya dokter ya. Itu tadi saya lihat ada ruang ganti sendiri. Kemudian apa lagi nih dok yang ada di sini? Nah, di sini itu juga ada ruangan untuk khusus dokter jantung. Misalnya ruangan untuk treadmill, untuk ngecas kekuatan jantung kita, ruang eko jantung, ruang untuk dokter mata ada, ruang untuk THT, bahkan ruang untuk dokter gigi pun ada di sini. Jadi pasien kalau periksa MCU gigi juga nggak perlu naik turun ke bawah. Cluster dental itu ada tersendiri di lantai 3. Tapi ini berbeda ya. Di lantai MCU sendiri ada unit dental tersendiri. Jadi pasien semuanya melakukan pemeriksaan bisa di sini, kecuali radiologi yang besar-besar. Nah, itu harus ke lantai 5, tetap turun ke bawah. Baik, jadi sudah komplit di dalam klaster ini ya dokter ya? Iya, betul sekali. Keren banget nih tuh Sobat Iwa, kalau mau melakukan medical check up, kalau mau pemeriksaan kesehatan mendasar, boleh loh ke Suci Hospital karena sudah fasilitasnya lengkap, kemudian dokter-dokternya juga berkualitas tentunya ya dok ya, betul-betul one stop service dari A sampai Z dimanjakan dan dinyamankan sekali ya pasien-pasiennya ya. Nah, habis ini kita jalan-jalan lagi ya. Boleh, kita dokter, lihat ke area fisioterapi. Nah itu yang ada robotnya ya dok ya? Iya, betul sekali. Yuk kita mari jalan sobat. Keren banget
nih dokter, Iya, ini di betul. dalam ruang rehabilitasi medis ya dok Iya, ya, ini betul. di klaster rehab medis dan banyak banget fasilitas-fasilitas yang kayaknya canggih-canggih banget nih Iya, dok di sini. betul. Ada apa aja dan boleh dijelaskan? Nah, di sini kita banyak alat robotik ya. Oke. Jadi fisioterapi rehabilitasi medik dengan alat robot. Nah, salah satu contohnya yang di belakang saya di sini ada Lokomat Pro, Oke. terus juga ada Luna EMG yang di sebelah sana, terus juga ada Armotus ya, yang Fourier di sini. Nah, Oke, itu ini untuk apa tuh dok fungsinya? fungsinya adalah untuk kita melatih kekuatan otot organ tubuh kita, bagian tubuh kita yang lemah. Ya misalkan ada kena stroke, misalkan habis kecelakaan, habis Oke. operasi. Ini mungkin untuk yang tangan dan lengan kali ya dok, Iya, dari betul. Ini bentuknya. ada untuk Oke. tangan, pergerakan Aha. tangan, lengan untuk diatur koordinasinya. Yang di belakang kita itu untuk pergerakan yang kakinya. Oh, Jadi pasien oke. digantung sambil dia belajar jalan. Oh, semacam ini ya, robot gitu ya dok Iya, ya? betul, Oh. dibantu dengan robotiknya itu. Nah, di Oke. sini juga bisa latihan kekuatan fisik yang lain, yang manual maupun memakai alat. Jadi alat sangat-sangat komplit di sini. Oke, nah ini fasilitas robotik juga merupakan salah satu keunggulan dari Suci Hospital ya Iya, dokter betul, ya? betul sekali. Wah, luar biasa nih. Nah, ini kita di lantai berikutnya ya dok, lantai Ya, betul. 7 ya dok ya? Lantai 7. Ada fasilitas apa saja nih dok di lantai ini? Nah, ini lantai 7 kan kita juga ada ICU ya, selain ada ruang operasi. Kita ada ruang tunggu. Nah, di sini. Nah, ruang tunggu di sini tuh cukup luas. Jadi mungkin kalau di kalau di tempat-tempat lain ICU tuh ruang tunggunya kecil-kecil Jadi cuma bangku sedikit iya, ya? bangku sedikit. Nah, kita bangkunya cukup luas, juga banyak. Dan juga pasien bisa pantau ongoing operationnya sampai mana, sudah selesai belum, sudah sampai recovery room apa belum. Oke, Atau juga untuk pasien-pasien yang di ICU ada keluarga penunggu, kita punya kamar juga. Nah, kamar untuk yang menunggu, misalkan dia stay overnight. Oke. Oh, di dalam itu ada ruangan khusus untuk penunggu gitu, di mana Iya. ada ranjangnya juga Iya, ya dok betul. ya? Wow. Oke, ini memang luar biasa besar banget ya dok ya, seperti ruang tunggu bandara ya kalau Iya, saya lihat kurang juga lebih ya. seperti itu sih. Oke, wow luar biasa. Wow, kalau tadi kita dari melihat ruang tunggu yang luar biasa, yang megah, yang juga besar gitu ya, ada di sebagai fasilitas penunjang dari operating theater. Sekarang kita naik ke lantai berikutnya dan sepertinya ini ada klinik anak ya dok di sini Iya, ya? betul, betul. Oke, nah ini terbagi menjadi apa aja nih dok? Nah, ini klinik anak ini kita spesialnya kita bagi menjadi 2 area ya. Untuk anak yang sehat, Oke. terus juga untuk anak yang sakit. Anak yang sehat biasanya misalkan kita ingin konsul tumbuh kembang, nutrisi, untuk vaksin. Nah, kita arahkan anaknya ke sini. Tapi untuk yang anak yang demam, batuk, pilek, kita arahkan ke klinik anak yang sakit. Wow, tentu Gitu. ini baik juga untuk safety mereka ya dok Yes, ya? betul sekali. Oh, baik. Jadi anak yang sehat itu tidak akan tertular sama anak yang sakit. Kontaminasi, ya. Betul. Kalau tempat mungkin rumah sakit yang lain karena beberapa tempat masih digabung ya. Nah, tapi kita diusahakan untuk dipisah semua sehingga pasien merasa aman bawa anak ke sini. Dan ini juga peruangan ini besar-besar ya dok ya, Iya, bisa betul. menambah kenyamanan juga bagi para pasien tentunya ya dok Iya, ya. betul sekali. Oke. Sobat Iwa sudah lihat sendiri kan kalau tadi kita sudah berkeliling-keliling bersama Dr. Kelvin dan sudah melihat langsung fasilitas yang lengkap yang dimiliki, kecanggihan yang ada di dalam Suci Hospital, bahkan beberapa itu hanya adalah fasilitas pertama yang dimiliki di Indonesia juga ya dokter ya, dan juga sisi humanis yang ada di Suci Hospital. Karena itu jangan ragu, bagi Anda yang perlu berobat silahkan ke Suci Hospital. Baik, terima kasih Dr. Kelvin atas waktunya. Sama-sama. Sudah menemani kita seharian ya, Ya. melihat ruangan demi ruangan dan semua fasilitas yang dimiliki. Ya. Baik, Sobat Iwa, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen, dan share di Iwa TV. Iwa TV The Pilot, simply inspiring.